Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya, para masyayikh, sebelum kita belajar mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka kalbu dan pikiran kita sehingga kita bisa menerima ilmu. Ala hadhihi niyati salih Al-Fatihah. Auzubillahi Kita masih membahas tentang qiyas. Kita masih membahas tentang qiyas. Jadi dalam qiyas ini ada namanya al-aslu, ada al-far'u, ada al-illatu, ada al-hukmu. Ada illat, ada hukum. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya illat dalam qiyas ini mesti muttarid. Muttarid itu artinya ada dia, ada hukum, tidak ada dia, tidak ada hukum. Dan illat ini mesti sifatnya itu mutlak ya, tidak subjektif. Tidak boleh illat itu subjektif ya. Khamar itu haram enggak? Yes. Memabukkan? Ya, memabukkan. Tapi sebagian orang tidak mabuk minum khamar. Sebagian orang al-ghalib ya, kita pakai hukum ghalib ketika itu. Tapi kalau misalkan 50-50, gula itu berbahaya enggak? Tidak. Bisa enggak kita haramkan gula karena gula itu berbahaya? Tidak. Kenapa enggak bisa? Karena kulitnya kan umumnya tidak berbahaya. Nah iya, yaitu tidak semua orang akan mendapatkan mudarat gara-gara gula. Berarti tidak muqtarid juga ya, tidak ilatnya itu tidak ya subjektif lah ya, ilatnya itu tidak bersifat mutlak. Lain dengan racun. Kalau racun itu semua orang yang makan racun insya Allah putih ya, berjumpa dengan ya insya Allah ya. Tapi ada orang tidak mati karena racun. Itu nadir itu tidak ada hukum ya, yang kurang, yang jarang itu tidak ada hukum. Itu di sini illat. Maka di kitab dicontohkan apa? Contohnya zakat. Kenapa zakat itu wajib? Kalau kita katakan zakat itu wajib karena kita harus memperhatikan nasib orang miskin. Contoh nih, zakat ternak wajib. Kenapa? Karena kita wajib memperhatikan nasib orang miskin. Ilatnya apa? Menutupi kebutuhan orang miskin. Kenapa pada batu-batu mulia tidak ada zakat? Tidak ada zakat pada kuda juga. Kuda itu bisa memenuhi hajat orang miskin enggak? Bisa juga. Tapi tidak ada zakat kuda. Ya, berarti ilatnya itu bagaimana? Ilatnya itu ta'abbud gitu ya. Kalau kita tidak mampu menemukan ilatnya berarti dia ta'abbud, bukan ta'aqqul. Wa min syartil hukmi. Lanjut lagi ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fi dharain amin. Wa min syartil hukmi, dan di antara syarat hukum ayyakuna mithlal illati fin nafi wal itsbat, bahwa adalah hukum itu seperti illat. Seperti illat maksudnya apa? Fin nafyi wal itsbat, dalam penafian dan juga dalam penetapan. Ai tsabitan laha fi dzalik, artinya hukum itu tsabitan, ada ya bagi ilat, ada dia karena ilat. Hukum itu ada karena ilat fi dzalika. Ya, kenapa sapi itu boleh dikurbankan? Karena dia hewan ternak. Berarti semua hewan ternak sah dikurbankan. Apa saja hewan ternak? Unta, sapi, kambing. Ayam? Enggak, itu bukan an-na'am ya. Kalau ternak dalam bahasa Arab itu al-an'am. An-na'am itu 3 itu saja. Kuda itu bukan hewan ternak.
Walaupun di Indonesia bebek dan ikan pun dianggap ternak ya. Nah, dalam bahasa Arab ada an'am itu yang 3 itu saja. Itu contoh. Ya, jadi ada hukum, ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Berarti hukum ini beriringan dengan ilat. Kalau misalkan ilat ada, hukum tidak ada, berarti bukan itu ilatnya. Nah, ilatnya ada, tapi hukumnya tidak ada, berarti bukan itu ilatnya. Ya, ilat dan hukum itu mesti berbarengan. Ya, mesti berbarengan. In wujidat wujida, kalau didapati ilat, ini kan muannas ya. In wujidat, kalau ditemukan ilat, wujida, ditemukan pula dia laki-laki, hukum. Kalau ditemukan ilat, ditemukan hukum. Wa in intafat, dan jika tidak ada ilat, intafa, tidak ada pula hukum. Ya, kemarin kita contohkan zakat tani. Zakat tani itu apa? Makanan pokok yang berbentuk biji-bijian. Makanan pokok berbentuk biji. Berarti jagung wajib zakat. Beras wajib zakat. Sagu tidak wajib zakat. Ubi tidak wajib zakat. Karena dia bukan biji. Nah, selesai. Ya berarti pas tuh ilatnya. Kalau riba gimana? Apa ilat riba? Makanan pokok, beras dengan beras boleh ditukar enggak? 2 liter dengan 1 liter? Tidak boleh. Enggak, riba ya. Riba fadhal kan. Ilatnya apa tuh? Makanan pokok itu Bukan karena makanan pokok. Karena makanan titik. Ta'miyah. Bukan makanan pokok. Kenapa? Karena dalam hadis tentang riba itu juga al-milhu bil milhi, garam dengan garam. Garam itu bukan makanan pokok. Berarti semua makanan yang bisa ditakar tidak boleh ditukar menukar secara riba. Itu contoh. Jadi ilat itu bisa lebih luas daripada yang lain seperti itu ya. Jadi dalam riba itu ilatnya makanan. Kalau dalam zakat ilatnya makanan pokok berbentuk biji, lebih sempit pemaknaan. Wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi, dan ilat itu adalah yang menyebabkan bagi hukum, yang mewujudkan bagi hukum, bi munasabatiha laha, dengan munasabahnya baginya, ya, dengan munasabah al jalibah baginya. Wal hukmu huwal majlubu lil illati, dan hukum adalah yang diwujudkan karena ilat. 5 dzukira. Nah, itu tentang qiyas. Ya, kita selesaikan ya masalah qiyas ini gampang sebenarnya. Masalah qiyas itu gampang mempelajarinya ya. Mengkiaskan sesuatu ya susah. Sekarang dalam sholat kita boleh nggak kalau bersin nyebut alhamdulillah? Boleh. Hadisnya boleh menyebut alhamdulillah dalam sholat. Tadi kampung-kampung orang baca surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa kemudian beberapa jamaah baca alaihi wassalam. Harusnya alaihi wassalam, bukan alaihi salam ya, karena 2 ya. Ibrahim dan Musa alaihi wassalam. Itu boleh enggak? Ya, pakai kias lah. Pakai kias contohnya. Sami Allahu liman hamidah, kata Nabi. Rabbana lakal hamdu. Contoh sahabat bilang di belakang. Dan itu nak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Ketika imam salah, kita baca apa? Dan itu bukan bacaan sholat ya aslinya, tapi itu adalah zikir. Berarti dalam sholat kita boleh membaca zikir. Ya, selesai. Alaihi wasallam itu zikir dan doa. Yes, sudah. Enak. Atau aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'aktsiru fihi al-du'a. Perbanyaklah ketika sujud itu doa. Berarti itu mencakup semua doa, termasuk alaihi wasallam itu kan doa. Tapi kalau kita menegurkan imam, membetulkan imam dengan tanpa niat zikir, batal sholat. Batal sholat. Itu contoh enak. Bahwasanya bacaan sholat ini ada yang tauqifi, ada yang tidak. Tauqifi itu artinya apa? Harus plek-ketiplek sebagaimana yang diajarkan Nabi. Contohnya bacaan Al-Quran, Al-Fatihah nggak boleh diganti-ganti. Bismillahirrahmanirrahim, Malikil Quddus nggak boleh. Ya, walaupun secara makna benar ya. Kalau misal Allah kan Al-Malik juga, Allah kan Al-Quddus. Bismillahil Malikil Quddus boleh aja secara makna, tapi dalam sholat nggak boleh.
Karena itu bacaan Al-Fatihah itu sakral tauqifi. Bahkan kalau kita belajar nahwu juga bismillah itu kan banyak cara baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara nahwu itu betul itu. Ya, tapi kalau secara riwayat enggak boleh. Dosa malah. Ya, secara riwayat enggak boleh. Tapi untuk bacaan lain selain rukun qauli, itu kan rukun qauli itu. Allahu Akbar. Ya, takbir, Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Itu kan tauqifinya juga tidak mutlak. Al-Fatihah betul tauqifi harus plek-ketiplek sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau tahiyat kan enggak. Ustaz baca tahiyat apa? Tahiyatulillah. Tahiyatulillah aja kan? Ya. Tahiyat apa, Mam? Mubarak. Itu aja sudah beda. Berarti kita tahu ya, bacaan tahiyat pun tidak tauqifi amat. Saya seperti itu. Tidak terlalu tauqifi, beda dengan Al-Fatihah. Tidak boleh beda. Atau doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabir. Kabir sama ya. Tetapi sebagian ini sekolah-sekolah di sini itu anak-anak yang kita TPA itu Allahu Akbar langsung kabir. Pokoknya takbirnya niatnya takbiratul ihram sah. Tapi kalau takbirnya diniatkan iftitah enggak sah. Seharusnya kan diulang kan. Iya, Allahu Akbar. Satu lagi Allahu Akbar iftitah, satu Allahu Akbar ihram gitu ya, harusnya. Tapi itu contoh lah ya, bahwasanya bacaan sholat itu tidak semuanya tauqif. Bahkan takbir pun boleh Allahu Akbar, boleh juga Allahul Akbar. Ya, Allahul Akbar. Karena khabar kan boleh juga ma'rifah. Apa contoh khabar ma'rifah? Apa contoh khabar ma'rifah? Kok kelas berapa cenderung? Apa contoh khabar yang ma'rifah? Allahu Akbar. Contoh khabar ma'rifah itu banyak. Hadza Zaidun, itu aja ma'rifah. Enak. Hadza mubtada, Zaidun Khabar. Zaidun itu ma'rifah nakirah. Ma'rifah, isim alam pasti ma'rifah kan? Enggak ada dalam alamnya sih. Iya kan nama orang enggak perlu diulang, nama orang enggak boleh diulang. Kecuali laqab kunyah, enggak. Contoh lain kalau dalam hadis apa? Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Itu kan khabar. Kalau antum mau yang pakai alif lam ya. Jadi boleh Allahul Akbar. Bisa juga. Ya. Tidak semuanya tauqifi juga, makanya aneh orang sekarang. Nambah Sayyidina aja ribut gitu. Nambah Sayyidina aja berapa huruf tuh. Tapi tadi apa? At-tahiyatulillah aja kan. At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Lawarat tambahan itu. Ini Sayyidina aja tambah heboh pula. Itulah. Tolol. Apa tolol nggak mau baca karya ulama dulu? Bacalah karya ulama dulu. Kita nggak perlu ribut lagi sekarang. Kita fokus sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang juga. Masalah Sayyidina itu masalah sekarang atau masalah dari dulu? Berarti ulama dulu sudah bahas. Kita tinggal baca. Ini diulang-ulang lagi. Ya, tahun baru Natal dulu ya, Natal tahun baru mengucapkan selamat Natal pula lagi. Nanti Isra Mi'raj ulang pula lagi. Di awal Ramadan ulang pula lagi. Di Karayo ulang pula ya. Siapa yang suka mencongkel-congkel masalah-masalah seperti itu? Kawan-kawan Ustaz Ilham. Ya, nak kawan-kawan boleh. Kawan kita bersama. Saudara sakanan. Saudara sakanan. Lanjut. Sekarang bab baru ya. Al-hadru wal ibahah. Al-hadru wal ibahah. Larangan dan pembolehan. Pelarangan dan pembolehan. Ini masalah kaidah ya, al-aslu fil asya. Asal segala sesuatu itu boleh atau haram. Ya. Segala sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, ataukah segala sesuatu itu haram sampai ada dalil yang menghalalkan? Kan itu. Haram saja. Haram lah. Makanan, perbuatan, atau barang atau akad juga termasuk. Akad kan banyak. Semua perbuatan mukallaf asalnya halal atau haram? Haram. Ya itu kaidah Wahabi ya.
Apa kata Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilaih. Walakum fil ardi. Berarti semua yang dari bumi ini aslinya Boleh. walakum, untuk kamu. Berarti boleh makan babi aslinya. Aslinya boleh. Andai tidak ada dalil yang mengharamkan babi, maka babi halal. Ya enggak? Innama harrama alaikumul maitata wad dama. Andai tidak ada dalil yang mengharamkan bangkai, maka bangkai itu halal. Itu konsep. Tapi kita baca lah dulu ya. Ini nanti kita brainwash pula. Haram dia semua kacau nih. Saya dapat coklat dari Belanda. Ada kawan saya dakwah ke Belanda, dibawakan coklat untuk saya makan aja. Kenapa? Asal coklat tuh halal, suci. Bahan-bahan coklat tuh apa? Bahan utamanya coklat, susu, gula. Enak. Ada babi enggak? Ada babi itu namanya kemungkinan. Tapi coklat itu suci, kepastian. Yang pasti tidak bisa batal gara-gara yang syak. Nah, saya terima walaupun tidak ada label halal Majelis Ulama Jerman, Majelis Ulama Belanda. La yujad muskilah, la tujad muskilah. Wa ammal hadru, dan adapun larangan wal ibahatu dan pembolehan, faminan nasi mayaqul, maka di antara orang-orang ada yang berkata, innal asya'a ba'dal bi'tsati 'alal hadri. Sesungguhnya perkara-perkara ba'dal bi'tsati, setelah diutusnya Nabi, 'alal hadri, atas larangan. Berarti aslinya barang-barang itu apa? Terlarang. Ai 'ala sifatin. Artinya barang-barang itu berada di atas sifat. Sifatnya apa? Hiyal hadru. Dianya sifat adalah al-hadru, terlarang. Illa, jadi semua barang ini haram, illa kecuali ma abahathu syari'atu, barang yang membolehkan akannya barang itu syariat, kecuali yang dihalalkan oleh syariat. Berarti semua barang adalah haram kecuali yang dihalalkan oleh syariat. Fa illam yujad fi syari'ati, maka jika tidak ditemukan di dalam syariat ma yadullu 'alal ibahati, apa yang menunjukkan atas kebolehannya, kalau tidak ada dalil kehalalannya, fayatamassaku bil asli, maka dipeganglah dengan yang asal. Dipeganglah dengan yang asal. Apa itu asalnya? Wahwal hadru. Dan dianya asal itu adalah terlarang. Itu yang pertama. Pendapat pertama, segala sesuatu haram kecuali yang dihalalkan oleh syariat. Kalau tidak ada dalil yang menghalalkan, haram. Apa hukum kanguru? Haram. Ya, nah. Kan ada dalil yang menghalalkan kanguru. Dalil mengharamkan ada? Tidak ada juga. Dalil menghalalkan? Tidak ada juga. Berarti balikkan ke hukum asal kanguru. Apa hukum asalnya? Halal. Al-hadru. Kalau mazhab ini nih. Asal segala sesuatu adalah haram. Ya. Apa contohnya hewan yang tidak ada dalil lagi? Contoh. Bingkaru. Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura itu ada dalil menghalalkan? Tidak. Dalil mengharamkan? Tidak ada juga. Kodok ada, iya ya. Kodok tidak ada juga. Dalil sharih mengharamkan kodok tidak ada juga. Ya, berarti yang pertama haram semua. Jadi gampang. Ya, apa hukum belanja dengan Shopee Pay? Haram. Ada dalil menghalalkan jual beli dengan Shopee Pay? Tidak. Ada dalil menghalalkan? Tidak ada juga. Berarti aslinya haram. Pendapat pertama. Haram semua. Ya. Haram semua. Ini kacau. Lanjut. Wa minan nasi, ini yang kedua, wa minan nasi mayaqulu bididdihi, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan dengan sebaliknya, wa huwa anal asla fil asya, dan dia sesungguhnya asal dari segala sesuatu, dari perkara-perkara ba'dal bi'atsati, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha 'alal ibahati, sesungguhnya perkara-perkara itu atas boleh, illa ma hadarahu syari'u, kecuali yang melarang menegakkannya syariat, peletak syariat Allah. Nah, ini pendapat kedua. Dalilnya seperti yang kita sebutkan tadi, walakum fil ardi mustaqarrun. Semua yang dari bumi ini Allah ciptakan bagi kita kecuali yang diharapkan.
Was sahih, tapi yang sahih. Ini yang benar. Ini kita memang ahli ini ya. Was sahih, yang sahih apa? At-tafsil, didetailkan, jangan digeneralisir. Ya. Wa huwa annal mudarra 'ala tahrim. Jadi seperti ini harusnya kaidahnya. Jangan al aslu fil asya at-tahrim, bukan. Tapi al aslu fil asya'id darrati, asal dari segala sesuatu yang memberi mudarat adalah at-tahrim. Itu betul. Kemudian asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah, halal. Jadi gitu caranya. Kaca, apa hukumnya makan kaca? Kalau mudarat haram. Haram. Ya. Apa hukum makan pucuk ubi? Tidak ada dalil menghalalkan, tidak ada dalil mengharamkan. Balikkan ke hukum asal. Hukum asalnya apa tadi? Sesuatu yang bermanfaat aslinya adalah halal. Daun pucuk ubi bermanfaat, ya sudah halal. Musik, ada dalil mengharamkan musik? Ada dalil. Siapa? Coba datangkan satu ustaz bilang hadis yang menyatakan musik itu haram. Tak ada satu pun. Ya betul. Lahwal hadis bisa. Lahwal tidak bisa. Lahwal hadis itu banyak. Lahwal hadis itu obrolan sia-sia ya. Obrolan sia-sia. Tapi itu juga ditinggalkan oleh orang-orang level imannya tinggi kan di situ kan. Kita katakan haram tidak boleh. Ya, kita katakan haram juga tidak boleh. Lahwal hadis. Anil lagwi mu'ridun. Banyak nonton bola tidak boleh jadi haram nonton bola. Ya. Kan banyak jadinya. Kalau sampai tidak sholat subuh haram. Pasti tidak sholat subuhnya yang haram. Jadi itulah ya. Musik tidak ada satupun dalil mengharamkan musik. Tapi atau tarian. Tapi ada takrir Nabi ketika Nabi melihat orang-orang Habasyah itu menari, ada. Itu gimana caranya kita menghukumi? Orang-orang sekarang gampang-gampang aja bilang Rasulullah mengharamkan musik. Mana hadis? Itu bohong atas nama Nabi. Kalau ada orang berani gitu ya, Rasulullah mengharamkan musik, itu bohong. Suaraku. Tapi kalau misalkan dikatakan berdasarkan perbuatan Nabi, kemudian melihat aspek mudaratnya, kemudian saya kaji, maka menurut ijtihad saya musik itu hukumnya haram. Itu boleh. Itu namanya apa? Ijtihad dia. Sama seperti Khalid Basalamah kemarin bilang perempuan hamil nikah Rasulullah mengharamkan. Itu bohong atas nama Nabi. Bilanglah ada ulama yang mengharamkan perempuan hamil menikah walaupun kehamilannya itu kehamilan tidak terhormat. Seperti itu harusnya. Memang dia tidak menguasai fikih, gimana lagi? Wudu aja dua. Itu banyak musibah sekarang ya. Pacarun itu. Ya betul. Ke musik ini kan sebagian kan menganggap ada manfaatnya. Memang ada manfaat. Sebagian kan mudarat ya. Apa mudaratnya? Apa mudarat musik? Ke para hafid ini kan hilang hafalannya gitu. Siapa bilang? Banyak makan juga. Banyak makan juga, banyak tidur juga. Main PS juga. Tapi kita tidak bisa mengharamkan kan? Paling keras, paling kita akan memakruhkan. Ya, sama dengan main catur kan? Main catur dalam mazhab Syafi'i kan tidak haram. Itu contoh enak. Ijtihad. Balikkan ke hukum asal. Lanjut. Jadi wasahih at-tafsil. Yang sahih adalah ditafsil. Ditafsil itu didetailkan, jangan digeneralisir. Wa huwa annal mudarra 'ala tahrim, dan dia adalah sesuatu yang memberikan mudarat itu atas haram. Madar ya, bukan mudar. Madar. Madar itu tempat mudarat. Madarir jamak. Madar kan tempat mudarat. Ini madarir jamak, sigat mutal jumu'nya nih. Wal manafi', wazannya sama dengan manafi'. Madarir manafi'. Dan tempat manfaat alal hilli, atas kehalalan. Wa amma qabla al-bi'tsati, adapun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala hukma yata'allaqu bi ahadin, maka tidak ada hukum yang berkaitan dengan sesuatu pun lintifa'ir rasulil musili lahu,
karena tiada rasul yang menyampaikan baginya. Jadi sebelum Nabi diutus ya tidak bisa kita katakan asalnya halal, asalnya haram. Nabinya yang nggak ada. Sampai di sini paham? Ya. Lanjut ya. Cuma standar yang tadi mungkin antara manfaat sama mudarat nih kan. Ya. Kalau walib kan jelas ya kan kita pakai yang hukum umum gitu kan. Tapi kalau standar yang tadi sebagian mengatakan ada manfaat, sebagian mudarat begitu. Mana standar yang Ijtihad. Ijtihad. Rokok itu rokok lah. Karena rokok. Sebagian kan Rokok asalnya apa rokok? kalau di sini kan tergantung mudarat sama manfaatnya. Tafsir ya kita Tafsir, ambil ya. tafsirnya. Apa rokok? Kalau yang mudaratnya bajir kan. Sebelum membahas hukum rokok, kita dudukkan dulu tempat yang kita sepakat ya, apa itu mengganggu orang lain haram. Oke. Mengganggu orang lain hukumnya Haram. haram. Nah, berarti yang kita bahas sekarang orang merokok sendirian di WC ini ya. 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 Nah, kalau merokok di ruang publik berarti kita sepakat itu haram karena mengganggu orang lain ya. Kecuali orang lainnya juga perokok ya. Ya. Nah. Ya, coba analisisnya gimana tuh? Yang merokok sendirian di kamarnya sendiri. Tapi dirinci lagi dia sekarang merokok sendiri itu, Ya. itu juga pengaruh nggak dengan dirinya gitu? Ya. Nah, itu dulu. Merusak nggak? merusak nggak dirinya gitu? Merusak dirinya nggak? Kalau merusak dirinya kan haram juga kan? Motor kan? Iya. Sekarang perlu diteliti. Rokok itu baru merusak itu ketika dihisap berapa batang. Sama dengan gula ya. Gula itu baru akan merusak ketika dikonsumsi berapa sendok. Ya betul. Ya. Ya. Karena tubuh kita ini punya mekanisme yang mengeluarkan racun, termasuk racun rokok, tubuh kita juga mampu mengeluarkannya. Ya. Tapi kita butuh penelitian lagi. Ya nak? Ya. Ya emang iya. Tapi kemarin saya konsultasi dengan dokter saraf sama jiwa. Memang rokok tidak menyebabkan sakit saraf sama sakit jiwa. Ya. Tapi orang yang sudah sakit saraf sama sakit jiwa itu harus berhenti merokok. Iya. Itu ini. Coba tanya ke dokter tuh, berapa persen dokter di Indonesia yang merokok, Pak? Iya, waduh. Kita bertanya, kenapa dokter berani merokok? Hmm, Kalau rokok sebahaya itu, kenapa dokter berani merokok? Ada kan dokter merokok? banyak. Dokter itu berani merokok karena dia paham kapasitas dirinya. Beda. Orang awam merokok, enggak, dia taunya enak aja. Pani yang saya merokok. Kalau dokter merokok, dia tahu berapa lama ini racun-racun ini akan didetoks dalam dirinya seperti itu. Itu beda dokter dengan orang-orang awam. Andai rokok sebahaya itu nggak akan mau dokter merokok. Ya, makanya obat-obat narkoba itu bermanfaat atau merusak? Ada manfaat. Kokain itu kokain dengan kadar tertentu itu bisa menambah semangat dengan kadar tertentu ya. Tapi kan orang awam nggak tahu dosisnya. Dokter tahu dosisnya. Datang orang stres ngadu kepada dokter, minum obat ini obat penenang, narkoba tuh. Tapi pulang dia happy kan? Ya makanya enak jadi dokter kan? Bisa narkoba halal gitu. Ya. Itu nggak bisa dikiaskan ke khamar gitu kan? Khamar kan jelas dia takut kan? Khamar itu najis. najis masalahnya, sedikitnya pun haram ya. Khamar itu walaupun setetes haram, kenapa? Karena dia najis. Tapi kalau ganja nggak najis. Heroin Jadi berarti ilahnya khamar itu bukan memabukkannya berarti. Bukan sekedar memabukkannya, tapi najisnya. juga. Ya. Makanya sedikitnya haram juga. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Kotoran, kalau kotoran mati, khamar berarti barangnya yang kotor. Kalau judi perbuatannya yang kotor. Sama dengan masalah hurrimat alaikum, kan seperti itu dalam ayat ya, munasabah. Hurrimat alaikumul maitatu hurrimat alaikum ummahatukum. Ketika Allah sebutkan diharamkan atas kamu ibu kamu, yang haram itu apanya? Iya, Apanya yang diharamkan?
Ketika syariat menyebut hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu bangkai, yang diharamkan itu apa? najisnya, Memakannya. memakannya. Kalau ibu kamu diharamkan berarti Menggaulinya. diharamkan menikahinya. Hmm. Ya. Nah, sama dengan itu rijusun. Rijusun ketika dinisbatkan kepada khamar berarti barangnya najis. Rijusun kotoran, kalau dinisbatkan kepada judi berarti perbuatannya najis. Perbuatannya. Lanjut. Jadi repot ya. Ya. Wa makna istishabul hali, dan makna istishab hal. Istishab itu artinya kita menghukumi perkara masa sekarang berdasarkan hukum di masa lalu. Contoh, saya mau main-main ke rumah Ustadz Ilham. Yang saya tahu Ustadz Ilham ini tidak suka udang. Saya mau main ke rumah Ustadz Ilham. Bolehkah saya bawa udang? Nggak boleh. Ustaz. Kenapa nggak boleh? Karena masa lalu saya nggak mau udang. Karena yang saya tahu selama ini Ustadz Ilham tidak suka udang. Mungkin nggak sekarang Ustadz Ilham sudah suka udang? Mungkin. Bisa. Tapi itu kan kemungkinan. Nah, itu namanya apa? Kemungkinan. Tapi yang kita tahu pasti dulu Ustadz Ilham, itu namanya istishab. Kita mau melakukan itu hari ini, tapi kita lakukan perbuatan hari ini itu berdasarkan Masa lalu. pengalaman kita di masa lalu. Istishab. Tadi kita sudah berwudu, yakin. Kemudian kita ragu wudu kita sudah batal atau belum ya. Kita wudu lagi atau tidak? Tidak. Karena tadi kita yakin kita berwudu, tapi kita ragu kita batal wudu. Yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan yang ragu. Itu juga namanya istishab. Berarti status kita sekarang bagaimana? Kita pakai status yang tadi. Tadi kita berwudu, tadi kita suci, ya sudah. Sekarang saya juga suci. Selesai. Kita tinggalkan perempuan merantau enak. Pas pulang kampung kita mau lamar. Salah. Mal. Ya. Istishabnya dia belum punya suami. Yang kita tahu dia belum punya Suami. Dia sudah punya suami enggak? Ada kemungkinan enggak? Ada kemungkinan. Itu contoh saja ya, istishab. Saya mau main ke rumah Ustadz Ilham, yang saya tahu anak Ustadz Ilham 2. Yang saya tahu anak Ustadz Ilham, Ya. sehingga saya bawa makanan dengan porsi untuk 4 orang. Itu enak. Apakah ada orang lain di rumah Ustadz Ilham? Wallahu a'lam, bisa jadi ada. Tapi yang saya tahu selama ini 2 orang. 2 orang anak. Berarti saya bawa porsi seperti itu. Ketika sampai saya di rumah Ustadz Ilham, ternyata rumah Ustadz Ilham isinya 10 orang. Apakah saya salah? Tidak. Karena saya pakai apa tadi? Istishab. Itu istishab ya. Berarti ini bukan mengambil hukum saja. Misalkan kita pakai hukum syariat Nabi sebelumnya gitu. Bukan. Itu syarat mangkop lana. Syarat mangkop lana. Dan makna istishabul hal, istishab saya tidak akan menerjemahkan ya, karena padanan katanya tidak ada. Ya. Dan makna istishab hal yang yuhtajju bihi, yang dijadikan hujah dengannya, yang dihujahkan dengannya, kama sayati, sebagaimana akan datang, ayastashibal asla, bahwa melalukan dia akan asli, melalukan dia akan yang asal, ay al adamal asli, artinya ketiadaan yang asli. Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Contohnya seperti itu. Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Ya, asal segala sesuatu, asal hadas adalah tidak ada hadas. Ya, tadi kita yakin berwudu, berarti aslinya tidak ada hadas. Sekarang kita ragu ada hadas atau tidak. Ya sudah, kembalikan pada asal. Asalnya tidak ada hadas. Kita ragu nih rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kita sudah salat. Kita ragu kita sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau rakaat keempat berarti kita duduk tahiyat akhir. Kalau rakaat ketiga berarti kita bangkit lagi. Mana yang kita ambil? Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada rakaat keempat. Berarti 3. bangkit lagi. Ya. Itu istishab juga. Itu al-adamul asli, ketiadaan yang asli. Aslinya segala sesuatu kan tidak Tidak ada. tidak ada.
Inda adamid dalil syar'i, ketika tidak ada dalil syar'i, bi allam yajidhul mujtahidu, dengan bahwa tidak menemukan akannya dalil syar'i itu seorang mujtahid, ba'dal bahfi anhu, setelah mencari tentangnya, bi qadri taqati, dengan sekadar kemampuan. Ada enggak dalil mengharamkan kura-kura? Tidak ada. Bisa jadi ada. Apakah semua hadis Nabi sampai pada kita? Belum tentu. Belum tentu deh. Bisa jadi ada hadis Nabi yang tidak sampai pada kita. Nah, sekarang pertanyaan, ada nggak hadis yang mengharamkan kura-kura? Bisa jadi ada. Tapi yang kita tahu apa? Asalnya tidak ada. Aslinya tidak ada dalil yang mengharamkan kura-kura. Jadi jangan wak pakai mungkin ada cerita. Kalau pakai mungkin ada, nggak jadi. Ya. Jadi kita beramal. Ka'alam yajid, sebagaimana tidak menemukan dia dalil ala wujubi shaumi syahri Rajab, atas wajibnya puasa bulan Rajab. Bulan Rajab nih. Ya, nah. Ada enggak dalil yang menunjukkan puasa Rajab itu wajib? Enggak ada. Tidak ada. Bisa jadi ada enggak? Mungkin. Karena dalam ayat apa? Kutiba alaikumusiyam kan mutlak saja. Ya enggak? Fayaqul, maka berkata seorang mujtahid, la yajibu bistishabil hal, tidak wajib puasa Rajab dengan istishab hal. Apa halnya? Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa puasa Rajab itu wajib. Bisa jadi ada, Ustaz? Ya bisa jadi, jangan dijadikan patokan hukum. Kita jadikan patokan hukum apa? Aslinya tidak ada, ya sudah tidak ada. Sesuatu yang aslinya tidak ada jangan diadakan kecuali ada dalil yang mengadakannya. Ya, sesuatu yang tidak ada jangan diadakan kecuali ada dalil yang mengadakannya. Boleh orang puasa di bulan Rajab? Boleh, apa salahnya? Boleh orang menganggap puasa Rajab itu wajib? Tidak boleh. Tidak boleh. Keyakinan seperti itu bid'ah. Kecuali dia nazarkan. Ustaz, bagi saya puasa Rajab itu wajib. Apa-apaan kamu? Ya, karena saya nazar. Ya sembarang dia lah bulan nazar. Nazar salat duha pun bisa jadi wajib. Enak. Sunnah bisa aja. Ay al-adam al-asli. Al-adamil asli, artinya ketiadaan yang asli, wa huwa hujjatun jazman, dan dia ini istishab ini adalah hujjah secara pasti. Wa ammal istishabul masyhuru alladhi huwa thubutu amrin fi zamani tsani li thubutihi fil awwali fa hujjatun indana dunal hanafiyati. Ya, jadi istishab yang jadi hujjah seluruh ulama itu apa? Ketiadaan yang asli. Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Itu namanya istishab al-adamul asli. Sekarang istishab yang khilafiyah apa? Ini istishab al-masyhur. Istishab yang terkenal. Apa itu istishab yang terkenal? Alladzi huwa, yang dia adalah thubutu amrin fi zamani tsani, adanya sebuah perkara di zaman kedua. Kenapa kita anggap perkara itu ada di zaman kedua? Li thubutihi fil awal, karena ada dia di zaman pertama. Betul. Kita mau jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu ada ada jam gadang enggak? Ada sebelumnya. Ya, di zaman pertama yang kita tahu jam gadang itu ada. Sekarang bisa jadi ada atau enggak? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tapi kita ambil keputusan bahwa sekarang pun jam gadang itu masih ada. Kenapa? Karena sebelumnya ada. Sebelumnya ada, maka sekarang pun mesti ada. Kalau Anda mau mengatakan bahwa jam gadang itu tidak ada, Anda harus datangkan dalil. Ya. Kita mau ke Ibu kota Indonesia. Ya, ke Jakarta. Yang kita tahu di Jakarta itu banyak diskotik. Ya enggak? Ada diskotik, ada. Nah, sekarang kita mau diajak jalan-jalan ke Jakarta dan kita katakan saya enggak mau ke Jakarta. Kenapa? Karena banyak diskotik. Kita bilang, apa kata orang ajak nih? Enggak, di Jakarta sudah enggak ada lagi diskotik. Oh enggak, saya pakai istishab. Yang saya tahu di Jakarta itu banyak diskotik. Kalau Anda katakan sebaliknya, maka Anda harus datangkan dalil. Apa buktinya enggak ada diskotik? Oh sekarang gubernurnya sudah mantap, enak ditutup tempat. Oh maksiat, itu baru itu. Kalau tidak ada bukti maka kita pakai apa? Istishab.
Maka contoh istishab seperti ini bagaimana? Fahujjatun indana. Maka istishab seperti ini adalah dalil bagi kita dunal hanafiyati, tapi tidak bagi Hanafiyah. Fala zakata indana, maka tidak ada zakat menurut kita fi 20 dinaran, pada 20 dinar naqisah yang kurang, taruju rawajal kamilati bil istishab, yang laku dia sebagaimana lakunya 20 dinar yang lengkap dengan istishab. Tidak bisa ya. 20 dinar kurang 20 dinar. Nisab dinar 20 dinar ya. Kalau nisab perak 200 dirham. Ya, sekarang 20 dinar yang kurang. Bagi kita tidak ada zakat. Kenapa tidak ada zakat? Kurang 20 dinar. Kurang 20 dinar. kurang 20, kurang nisab. Tapi kalau bagi Hanafiyah Iya, zakat. ya, asal apa? Taruju, laku dia sebagaimana lakunya 20 dinar yang kamilah, yang sempurna. Gimana nih penerapannya nih? Ini khilafiyah jelas enak, tapi kaitannya dengan istishab apa? Hujjatun indana dunal hanafiyati, bagi kita ini adalah dalil. Gara-gara dalil ini kita tidak wajibkan zakat. Oh iya. Itu maksudnya. Dia 20 dinar kurang. 20 dinar kurang. Nilainya berarti kurang dari Asal 20 dinar. Sekarang bagi Hanafiyah, kalau 20 dinar kurang ini tetap dihargai 20 dinar, laku juga, berarti dia zakat. udah keluarkan zakat. Kalau orang dulu kan balik-balik pitih, soncong pitih dinar, itu baca caranya. Kalau harga setengah dinar, dipotong pitih itu. Ini harganya setengah dinar, antum ngasih 1 dinar, kembaliannya gimana? Potong. Nah, 2 buah koin setengah dinar dengan 1 buah koin dinar yang utuh, itu nilainya sama atau berbeda? Beda. Karena ketika kita motong dinar, ada bagian emas yang nempel di pemotongnya kan. Berarti kalau ada 20 dinar yang mukassar, 20 dinar yang terpotong-potong dengan 20 dinar utuh, kalau ditimbang mana yang lebih berat? Nah, kalau dalam mazhab Hanafi yang 20 dinar terpotong-potong ini kan kurang nih. Ada zakatnya enggak? Ada. Kenapa ada zakatnya? Karena Istishabnya tidak berlaku. Yang penting sekarang, yang kita pandang sekarang 20 dinar yang pecah-pecah ini masih laku enggak? Masih laku. Masih dari itu juga. Iya, misalnya dia mau membeli barang senilai 1 dinar, dia kasih aja setengah dinar 2 buah. Laku juga. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak. Kenapa? Karena balik kepada hakikat al-adab. Ya, kita tidak peduli dia sekarang laku atau tidak. Pokoknya dia 20 dinar enggak? Kalau bukan 20 dinar berarti tidak wajib zakat. Ya, iktibar makana ya. Kita lihat sebelumnya bagaimana. Kalau Hanafiyah melihat yang sekarang saja. Yang penting sekarang laku, ya sudah laku. Ya. Dalam mazhab Syafi'i dia laku, memang laku, kan, tapi dia tidak lagi 20 dinar. Dia tidak sampai 1 nisab. Itu contoh istishab. Oke, disitulah dulu ya. Jadi kita lanjutkan masalah ta'arudul adillati. Banyak lagi. Masalah ijtihad dan taklid pun belum kita bahas. Mufti wa mustafti. Allah Ta'ala a'lam.